dengan sebuah postingan gitu ya. Kan buku itu juga menjelaskan tentang dimensi atau mungkin kesadaran yang nulis buku. Ya. Bila orang yang nulis buku itu kesadarannya rendah, lalu kita yang membacanya itu percaya dengan tulisan itu, apakah kita juga akan mengalami yang sama dengan penulisnya itu? Jadi kalau dia rendah, kita jadi rendah. Kalau dia tercerahkan, apakah itu juga akan jadi tercerahkan? Demikian Mas Guru, terima kasih. Teman-teman yang saya kasihi, ada orang-orang yang pada satu masa belum terlalu tercerahkan, tetapi dia punya bakat tercerahkan yang itu sebetulnya hasil pencapaian jiwanya di kehidupan yang lampau. Nah, dia kemudian menulis buku. Ketika menulis buku itu dia banyak hening. Nah, di dalam keheningan itu dia mengakses kembali kebijaksanaan yang sebetulnya dari masa lampau ada di dalam DNA-nya, tertuang ke dalam buku ini. Nah, walaupun dia belum terlalu tercerahkan, itu bukunya bisa buku yang mencerahkan. Jadi kalau diukur LOC-nya, tinggian bukunya ketimbang orangnya. Ya. Itu yang terjadi ketika saya nulis buku Suwung. Ketika saya nulis buku Suwung itu sebetulnya saya kayak setengah sadar. Yang saya tuliskan itu bukan yang pernah saya pelajari atau apa. Tiba-tiba ngalir begitu saja. Sebetulnya itu sedang saya akses data dari kehidupan masa lampau saya, bahwa saya pernah belajar itu atau mengajarkan itu, ya. Sehingga sekali lagi antara saya dengan buku Suwung itu tinggian LOC-nya itu buku Suwungnya. Tapi setelah saya menuliskan itu, saya mendapatkan momentum-momentum untuk bertumbuh sampai sekarang, ya. Kalau sekarang saya menuliskan buku, pasti setara antara kesadaran saya dengan buku yang saya tuliskan, karena saya sudah sadar. Nah, walaupun yang nulis nggak tercerahkan karena bukunya ini jernih, ya, yang membaca buku ini akan mendapatkan limpahan energi yang jernih juga. Anda akan terbantu untuk bertumbuh. Nah, sekarang bagaimana orang yang nggak tercerahkan ketika menulis nggak hening, bukunya malah berisi dengan energi yang nggak selaras? Atau dia memang kolaborasi dengan makhluk alam bawah dengan niatan yang sengaja menjadikan bukunya sebagai sarana menyebar energi yang tidak selaras dan menjerat. Yang membaca ini pasti ikut terkontaminasi. Makanya kenapa saya menyarankan kepada siapapun, kalau sudah belajar tentang keheningan dan kejernihan jiwa raga, hati-hatilah dalam satu, membaca buku, dua, melike status di Facebook dan Instagram. Simpel ya. Misalnya gini, ada orang tidak tercerahkan, bahkan gelap energinya, nulis status, ini kan punya niatan menyebarkan energi yang gak selaras. Anda like, berarti kan Anda ada koneksi, ada perhatian. Itu pasti Anda ikut terpapar energi yang gak selaras. Kalau dislike? Dislike itu ada ya? Beda lah. Ini ada ya, gak usah kejam gitu lah. Dia cuekin. Nah, makanya kalau mau bahkan berbuat keras saja ya, itu harus tanya kepada Insun, beneran gak ini? Jadi jangan hanya ikut tren, oh ini lagi heboh, kita ikut ya. Tidak ada yang namanya saringan dari rasa sejati kita, itu akan mencelakakan Anda. Termasuk yang ketiga, Anda belajar dari guru yang tidak selaras ya. Misalnya gini, Anda dari guru X ya, belajar ya. Anda jernih, misalnya sampai ke dimensi 12, karena dimensi 12 ya, karena sisi gelap di sisi conscious mind dan subconscious itu bisa diberesin ya. Tiba-tiba Anda culun belajar sama guru Z, dianya menggunakan namanya Darkness ya. Menurut Anda akan tetap jernih atau tidak? Nggak mungkin,
Karena Anda pasti akan dilimpahi energi darkness ini dan Anda akan terjerat. Kalau gurunya D1, Anda juga pasti nanti nggak akan jauh dari D1 atau 2. Gitu aja, simpel. Nah, makanya jangan culun, jangan asal wah ini hebat, ini bagus ya, hanya pakai prasangka. Kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan celaka sendiri. Ya.